Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Mustafal amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada pertemuan ini. Terakhir kita sampai di mana kemarin? Hah? Paling terakhir sekali di mana kemarin? Bahwasanya larangan itu kembali pada syarat. Coba baca. Bahwasanya larangan itu kembali kepada syarat. Terus? Dan sahnya puasa di hari raya. Taib. Kita sudah menyebutkan kemarin jenis-jenis larangan. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Allah menghukum bagi orang yang melanggar perintah atau yang mengerjakan larangan, an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Mereka ditimpa oleh fitnah atau siksa yang pedih. Ada beberapa pertanyaan berkaitan ini. Pertama, apa makna fitnah dalam ayat ini yang kita sudah jelaskan kemarin? Siapa bisa jawab? Kalau tidak ada yang angkat tangan, saya tunjuk. Memang asalnya hukumnya ditunjuk seperti yang diumumkan tadi. Tunjuk saja. Saya cari muka-muka yang paling cemas, karena kayaknya tidak murojaah tadi. Kalau muka yang santai-santai kayaknya murojaah. Tidak murojaah antum? Nampaknya cemas semua mukanya ini. Tayo, anta. Yang baju merah ini, ya anta. Yang melihat ke belakang, ya anta. Tidak usah takut. Salah pun tidak ada masalah. Antum mau ngapain berdiri? Duduk saja jawabnya. Ya. Santai. Apa jawabannya? Apa maksud fitnah pada ayat? Antusibahum fitnah. Ada dua yang menimpa orang yang melanggar perintah, mengerjakan larangan. Antusibahum fitnah, usibahum adzabun alim. Pertama dulu, apa makna fitnah dalam ayat ini? Kalau benar dapat hadiah. Apa makna fitnah di sini? Ditimpa oleh fitnah. Itu peringatan, tahdzir min Allah. Yang melanggar perintah ditimpa oleh fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Fitnah itu bukan bahasa kita ya. Bukan artinya menuduh orang tanpa bukti, bukan itu yang dimaksud. Apa fitnah yang dimaksud oleh ayat ini? Taib. Siapa yang bisa bantu temannya? Jangan yang menunjuk dulu, saya yang tunjuk. Antum, ya. Ya, anta. Cepat. Hah? Sombongan. Di mana antum dapat itu? Antum catat begitu? Nah, dengar dari mana? Anda tidak sampaikan itu kemarin. Taib, antum yang paling belakang. Apa mana fitnah? Berarti antum tidak terlalu bagus mencatatnya. Ini anta. Fitnah syubhat sama syahwat. Fitnah syubhat contohnya apa? Kesyirikan, bid'ah, itu syubhat semua itu. Tidak ada orang melakukan kesyirikan kecuali dia merasa dirinya benar. Sama dengan fitnah bid'ah. Semua mereka melakukan bid'ah, pasti menganggapnya itu suatu hasanah. Taib, ahsan. Ambil satu. Barakallahu fiik. Ambil. Jazakallah khair. Taib. Kita membagi kemarin
orang yang mendapat hukuman ini menjadi 3 golongan. Hatinya itu terbagi menjadi 3 golongan. Sabar. Yang menjawab berarti dia sudah bisa menjawab. Berarti tidak perlu ditunjuk. Saya bilang tadi apa? Yang ditunjuk yang cemas-cemas mukanya. Berarti kelihatannya dia memang perlu di shock terapi, harus murojaah tiap pertemuan. Hah? Yang menjawab berarti dia sudah siap. Berarti tidak perlu ditunjuk. Ngapain ditunjuk? Yang ditunjuk yang butuh digenjot untuk lebih rajin lagi murojaahnya. Taib, anta. Enggak, yang di depannya. Ya. Ayo. Tojeng put. Kenapa antum tarik-tarik buku? Enggak menghafal kemana? Enggak mencatat. Mencatat je. Hati yang hidup. Hati yang hidup. Kenapa di hati yang hidup? Terbagi berapa dulu? Terbagi 3. Ahsan. Hati yang hidup. Yang kedua, hati yang lemah atau yang sakit. Yang ketiga, hati yang sudah mati. Apa itu hati yang hidup? Yang bagaimana itu hati yang hidup itu ketika menerima hukuman? Yang menyadari hukuman fisik dan hukuman hati. Kalau hati yang sakit, yang cuma menyadari hukuman dia menyadari hukuman fisik saja, tapi tidak menyadari hukuman hati. Contoh hukuman fisik apa? Siksa yang pedih, toh? Seperti musibah. Terus yang ketiga hukuman apa? Bagi hati yang mati, apa itu? Tidak merasakan dua-duanya. Silakan diambil hadiah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Dan kita sudah sebutkan macam-macam larangan pada pertemuan lalu. Kita lanjutkan sedikit karena waktu kita tidak panjang. Kalau maghrib isya cepat sekali sekarang. Baik. Wal ma'muratus syar'iyyah. Nah, kita sekarang berbicara tentang hukum melaksanakan perintah. Hal alal mubadarah atau alat tarahi. Apakah dia langsung dikerjakan atau boleh ditunda-tunda tapi tetap dikerjakan? Nah, ini ada 2 di sini. Hal alal mubadarah atau alat tarahi. Apakah dia langsung menunjukkan langsung kalau ada diperintahki sesuatu oleh Allah, diperintahki sesuatu oleh Rasulullah. Apakah ini menunjukkan perintah yang harus dikerjakan sesegera mungkin atau boleh ditunda? Ini pembahasan kita. Wal amr bil istibaq ilaiha dalilun ala wujubil mubadarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan, dan semua perintah Allah itu pasti adalah kebaikan. Tidak mungkin Allah melarang sesuatu atau memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya pasti kebaikan untuk hamba-hambanya. Semua larangan Allah, semua perintah Allah itu kebaikan. Maka kita disuruh untuk berlomba-lomba. Maka kata Syekh, wal amru bil istibaqi ilaiha dalilun ala wujubil mubadarah. Perintah untuk berlomba-lomba itu adalah dalil untuk wajibnya bersegera, bukan menunda-nunda. Paham poinnya? Jadi dalil untuk berlomba-lomba itu dalil wajibnya apa? Wajibnya untuk bersegera. Jadilah orang yang pertama, jangan terlambat gitu. Kalau diperintahkan sholat, perintahkan sholat, tunaikan zakat, jangan ditunda. Makanya Nabi SAW mengatakan as-sholatu ayu amali afdal as-sholatu liwaktiha. Amalan apa yang paling afdal? Yaitu sholat di awal waktunya. Itu bagi orang yang berlomba. Tapi orang yang menunda-nunda, kata Allah, fawailul lil musallin.
Ini orang yang sholat tapi menunda-nunda sampai dia mengakhirkannya di akhir waktu. Nah, ini bahayanya menunda-nunda. Dia sholatnya juga, hanya saja tidak di awal waktunya. Dia menunda-nundanya sampai mau habis waktu baru dia sholat. Nah, ini ada ancamannya. Jadi disuruh kita untuk segera melakukan di awal, jangan terlambat. Ini menunjukkan wajibnya melaksanakan perintah itu apa? Secara segera. Wujubul mubadarah. Wali'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khirin nas ma amara bihi min nahri wal halqi yaum al-Hudaybiyah. Dalil yang lainnya bahwasanya Nabi SAW membenci atau tidak suka terhadap para sahabat yang menunda menyembelih sembelihan mereka di hari Hudaybiyah. Taib, ada satu snack lagi. Siapa yang tahu kisah Hudaybiyah ini yang Nabi SAW menyuruh sahabatnya ini menyembelih? Bagaimana ceritanya itu? Bagaimana ceritanya sehingga Nabi sampai belum sampai di Mekah disuruh disembelih kambingnya, ontanya, tidak jadi haji, tidak jadi haji atau umroh. Bagaimana ceritanya itu? Siapa yang tahu? Jawab. Mana kisahnya? Ada yang tahu? Udah belajar Sirah Nabawi kah? Belajar. Apa yang antum pelajari? Sampai pada perjanjian Hudaybiyah. Apa ceritanya? Kemana perginya itu? Itu diingat. Yang lain, silakan. Mudah-mudahan tidak salah. Coba menjawab. Dari Rasul dan para sahabat yang pergi berumrah, terus kait dengan perjanjian Hudaybiyah, tahun depan kita bisa umrah. Rasul menyuruh para sahabat mencukur jenggotnya dan mencukur jenggotnya sembarangan tuh. Astagfirullah. Rambutnya. Kul astagfirullah. Antum berdosa bilang begitu. Tahallul. Menyembelih hewan sembelihan mereka. Karena isi perjanjiannya mereka tidak boleh melakukan umroh pada tahun itu juga, tapi tahun depan. Lalu datang Umar memurojaah Nabi dan Abu Bakar. Ahsan, itu dia ceritanya. Antum borong ini. Hati-hati antum diabetes antum. Banyak gulanya ini. Boleh dibagi sama temannya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini dia. Nabi SAW tatkala memerintah sahabatnya menyembelih sembelihan mereka, berat bagi sahabat karena mereka sudah rindu dengan kampung halaman mereka, bahkan mereka sudah rindu untuk melaksanakan umroh atau haji. Tapi pada saat itu orang-orang kafir Quraisy menghalangi Nabi dan membuat perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah. Ini menunjukkan kekuatan Nabi. Bahwasanya mereka tanazul, mereka membuat perjanjian damai. Andai kata mereka kuat, bukan lagi perjanjian damai mereka habisi, tapi mereka tidak mampu karena Nabi sudah mulai banyak pengikutnya. Sudah mulai banyak pengikutnya. As-sahabah radhiyallahu anhu la syakka anhum ahrasun nas alal khair. Para sahabat tidak diragukan bahwa mereka adalah orang yang paling semangat dalam mengerjakan kebaikan. Mereka orang yang paling semangat dalam melaksanakan perintah Nabi, dalam melaksanakan perintah Al-Quran. Wala syakka annahum atwa'an nas lillah wal rasul. Dan tidak diragukan juga bahwa mereka adalah orang yang paling taat pada Allah dan Rasulnya. Fa fi ghazwatil Hudaybiyah ta'rifuna ma hadatsa lin nabi wa ashabi min al-amr alladhina zahiruhu annahu dhaghata 'alal muslimin walau lam yakun fihi illa hadha syartus sakil jiddan anna man jaa minal musyrikin musliman yarudduhu ilaihim. Wa man zahaba minal muslimin la yaruddu ilal muslimin. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah ini adalah siapa yang datang dari orang-orang musyrikin Mekah kepada kaum muslimin di Madinah, maka wajib untuk dikembalikan ke Mekah. Dan sebaliknya,
siapa yang datang dari kaum muslimin dari Madinah ke Mekah, artinya murtad, tidak boleh dikembalikan. Artinya ini menguntungkan pihak Quraisy apa pihak Nabi? Pihak Quraisy. Tapi bersamaan dengan itu Nabi menerimanya. Kenapa Nabi menerimanya? Sebetulnya ini tidak mempengaruhi Nabi SAW. Ini bukti bahwa Nabi itu ya percaya dengan para sahabatnya, bahwasanya sahabat yang sudah Islam dan beriman kepada Nabi tidak akan mungkin ada yang murtad. Jadi Nabi santai-santai saja. Yang ketakutan itu adalah orang-orang Quraisy, karena setiap hari bertambah terus yang masuk Islam di antara mereka, maka mereka sampai membuat perjanjian ini. Jadi pada asalnya yang ketakutan di sini siapa? Orang-orang Quraisy, karena setiap hari mereka berkurang jumlahnya masuk ke dalam Islam di antara mereka. Nah, makanya mereka perlu membuat perjanjian seperti ini. Makanya ini zahir syar, ini merugikan kaum muslimin, padahal sebetulnya sama sekali tidak merugikan kaum muslimin. Nah, di antara isi perjanjian yang lainnya adalah bahwasanya tidak boleh melakukan umroh atau haji pada tahun itu. Sehingga sahabat merasa berat. Sampai-sampai Umar datang memurojaah Nabi untuk konfirmasi. Umar berkata, alasna alal haq ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Wa aduna alal batil, sedangkan musuh-musuh kita itu berada di atas kebatilan. Qala bala, Nabi menjawab betul. Qala falima nu'tid daniyah fi dinak, kenapa kita rela memberikan kehinaan pada agama kita? Artinya kenapa kita mengalah gitu? Qala inni Rasulullah walastu a'sihi wa huwa nasiri. Nabi dengan tegas dan dengan penuh keyakinan beliau menjawab apa? Inni Rasulullah, saya ini Rasul utusan Allah. La antiku anil hawa, yakni kalau beliau mengatakan saya Rasulullah, artinya apa? Seorang Rasul itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Walastu a'si, dan saya tidak akan memaksiatinya, tidak akan ya melanggar apa yang diperintahkannya. Wa huwa nasiri, dan dia adalah penolongku. Qala, Umar berkata lagi, awalisa kunta tahaddatsna anna sanati albaita fanatufa bihi, bukankah kita pernah berbicara dan engkau mengatakan bahwa kita akan memasuki Ka'bah dan kita akan tawaf di sekelilingnya? Qala bala, Nabi menjawab betul. Fa akhbartuka anna natihil am, tapi apakah saya memberitahumu bahwa kita akan memasuki tahun ini juga? Qala Umar, la. Beliau mengatakan tidak. Memang Nabi pernah mengatakan kita akan memasuki Mekah untuk tawaf, tapi Nabi tidak mengatakan kapan itu. Nah, makanya Nabi bilang, apakah tahun ini juga saya katakan itu? Dibilang tidak. Baik. Fa innaka atihi mutawwifan bihi, engkau pasti akan masuk Ka'bah dan akan tawaf di sekeliling Ka'bah. Baik. Qala fa ataitu Abu Bakar fa qultu ya Abu Bakar alaysa hadza nabiyullah haqqan? Qala bala. Sama. Jadi Umar konfirmasi juga kepada Abu Bakar karena merasa kurang puas dengan jawaban Nabi. Dia merasa masih penasaran. Dia datanglah kepada Abu Bakar dan mengkonfirmasi, ya Abu Bakar, bukankah ya dia betul-betul seorang nabi? Qala Abu Bakar bala, betul kata Abu Bakar. Qultu alasna alal haq wa aduna al batil, seperti yang dikatakan kepada Nabi. Wahai Abu Bakar, bukankah musuh kita berada di atas kebatilan dan kita berada di atas kebenaran? Qala bala, betul. Falima nu'tidaniya fi dinina, kenapa kita memberikan kehinaan pada agama kita? Qala ayyuhar rajul, wahai seorang laki-laki, artinya ya ayyuhar rajul itu seperti penegasan ya. Innahu la Rasulullah, sesungguhnya dia benar-benar seorang Rasul Allah. Walaysa ya'si rabbah wa huwa nasirah. Subhanallah. Persis jawaban Abu Bakar dengan jawaban Nabi. Padahal Abu Bakar tidak dengar jawaban Nabi sebelumnya, tapi persis jawabannya. Innahu la Rasulullah, sesungguhnya dia benar-benar Rasulullah. Wa huwa la ya'si, dan dia tidak akan bermaksiat kepadanya. Wa huwa nasirah, dan dia akan menolongnya. Persis 100% jawabannya. Fastamsik bigarzihi, maka pegang teguhlah semua perintahnya. Fa wallah innahu al-haq, demi Allah sungguhnya dia benar-benar di atas kebenaran. Sehingga para sahabat pada waktu itu diperintah oleh Nabi
untuk bertahallul, ya mencukur rambutnya, dan menyembelih sembelihannya, hewan kurbannya, untuk yang digunakan untuk haji, untuk hadiyu. Taib. Tatkala Nabi pulang dalam keadaan tidak senang, salah seorang istri beliau menasihati, "Ya Rasulullah, engkau dulu yang pertama kali memberikan contoh kepada mereka." Sehingga Nabi pun bertahallul dan menyembelih hewan kurbannya. Akhirnya para sahabat pun mengikutinya. Sampai-sampai disebutkan mereka sampai berdarah kepalanya karena saking sedihnya. Ya, saking sedihnya. Nah, ini menunjukkan Nabi SAW tidak senang perintahnya ditunda, walaupun dikerjakan tapi ditunda. Ini menunjukkan wajibnya mubadarah, wajibnya bersegera melaksanakan perintah. Dalil yang lainnya, wali annal mubadarah bil fi'il ahwat wa abra wa ta'khir lahu afat wa yaqtadi tarakumul wajibat hatta yu'jiz anha. Taib. Dalil atau alasan berikutnya kenapa wajib bersegera, bahwasanya bersegera itu ya lebih hati-hati dan lebih cepat menggugurkan kewajiban daripada yang menunda-nunda. Jadi ahwat wa abra. Ahwat artinya lebih berhati-hati. Abra artinya lebih cepat menggugurkan kewajiban. Wa ta'khir lahu afat, kebalikannya. Bahwa menunda ini bisa memunculkan banyak musibah, kerusakan. Wa yaqtadi tarakumul wajibat, dan juga menyebabkan menumpuknya kewajiban-kewajiban sehingga menjadikannya berat. Hatta ya'jiz anha, sampai dia tidak mampu melakukannya. Jadi kita sebutkan berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 alasan ini. Yang pertama tadi apa? Ahwat wa abra. Dia lebih hati-hati dan lebih melepaskan diri dari kewajiban. Yang kedua apa? Itu yang satu. Yang kedua, lebih hati-hati dan lebih menggugurkan kewajiban secara cepat, lebih cepat. Yang ketiga apa? Bahwa menunda-nunda itu bisa menimbulkan banyak kerusakan, musibah. Taib. Dan yang keempat, bahwa menumpuknya kewajiban, menunda-nunda itu bisa menyebabkan banyak menumpuknya kewajiban dan menyebabkan dia tidak mampu melakukannya. Nah, ini 4 alasan yang lain bahwasanya wajibnya seseorang bersegera melakukan perintah apa saja, mau perintah Allah, perintah Rasulnya, perintah guru. Ini 4 ini alasan kenapa harus bersegera. Antum kalau diperintah jangan tunggu sebentar. Kalau tidak ada penghalang, tidak ada alasan uzur, maka lakukan segera. Ini alasannya. Pertama kita lihat li'annal mubadaru bil fil ahwat. Kenapa dia lebih berhati-hati? Karena kalau kita bersegera melakukan itu perintah, tidak akan ada yang bilang kamu salah, tidak ada. Tapi ketika kali menunda-nunda akan ada yang bilang kamu ini suka menunda-nunda ini. Pasti akan ada yang mengomentari kita. Jadi ahwat artinya di situ disepakati. Jadi semua mengatakan bahwa kalau orang yang bersegera melaksanakan perintah itu benar, itu yang dia lakukan itu. Itu maksudnya. Wa abra, ini lebih cepat apa? Lebih cepat menggugurkan kewajiban, karena kesibukan seseorang itu selalu bertambah. Ya, apabila dia sudah kerjakan itu kewajiban, gugur baginya itu kewajiban. Misalnya sholat, datang waktunya dia sholat, selesai sholat gugur kewajibannya sudah, tidak perlu lagi dia pikirkan sholatnya karena sudah gugur kewajibannya. Terus yang ketiga, takhirul lahu afat, bahwa menunda-nunda itu ada apa? Ada musibah, ada kerusakan-kerusakan, dan ini benar. Ya, bisa jadi ada penghalang-penghalang yang kemudian menyebabkan dia tidak jadi melakukan itu kewajiban itu. Antum tahu kisah 3 orang sahabat itu yang diboikot oleh Nabi selama 50 hari, yang tidak ikut berperang. Tahu kisahnya itu? Kisah Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang lainnya. Apa penyebabnya itu? Menunda-nunda. Mereka mau ikut jihad, mereka bukan orang munafik, mereka itu sahabat. Hanya saja mereka itu
pada waktu itu di musim panen korma, musim panen buah pada waktu itu. Mereka bilang nanti kita susul, sehingga mereka menikmati panen kormanya. Kemudian setelah itu mereka terlalaikan oleh panen korma tersebut, dan akhirnya apa? Akhirnya sudah tertinggal jauh mereka, tidak bisa lagi disusul. Akhirnya tidak jadi ikut berperang. Tidak jadi ikut berperang. Bukan karena mereka takut mati, bukan karena mereka tidak mau mengorbankan jiwa dan harta mereka. Mereka mau ikut perang, cuma masalah itu tadi, taswif. Apa artinya taswif? Saufa, yakni nanti sebentar nanti saya lakukan, nanti saya kerjakan. Nah, ini afat ini namanya. Ini musibah. Ini juga musibah besar bagi para penuntut ilmu. Makanya sampai ada pepatah barat yang sebetulnya diambil dari Islam ini. Mereka mengatakan, jangan kalian tunda amalan hari ini sampai besok. Itu pepatah mereka. Dan mereka itu selalu on time dalam masalah waktu. Tidak suka menunda-nunda mereka. Tidak suka menunda-nunda. Apa yang bisa kerjakan hari ini berarti harus dikerjakan hari ini, karena amalan besok ada lagi pekerjaan yang lainnya. Nah, hari ini umat Islam tertinggalnya gara-gara itu. Suka mereka menunda-nunda, tidak on time, suka menyanyiakan waktu, suka terlambat. Nah, ini semua penyakit kita ini. Maka takhir ini adalah afat, ya. Menunda-nunda ini bisa menyebabkan seseorang itu terjatuh kepada musibah sebagaimana yang kita kisahkan tadi. Taib. Jadi taswif itu junud min junudi syaitan. Jadi saufa nanti itu adalah tentara di antara tentara syaitan. Jadi jangan antum bilang, sebentar bisa catat deh, jangan sekarang. Sebentar bisa murojaah deh, jangan sekarang. Kalau memang tidak ada kegiatan yang lain, uzur syar'i, jangan tunda. Itu syaitan itu selalu mengatakan sebentar itu syaitan. Jangan. Makanya ulama mengatakan inna taswifa jundum min junudi syaitan. Sesungguhnya kalimat sebentar itu adalah tentara di antara tentaranya syaitan. Dia bikin kita menunda yang kemudian akhirnya membuat kita lupa. Nah, ini dia. Jadi berat nih. Nah, terus yang keempat dan terakhir tadi, bahwasanya menunda-nunda amalan itu menyebabkan apa? Menyebabkan amalan menumpuk, menyebabkan itu kewajiban menumpuk sehingga kita tidak mampu melakukannya. Padahal kalau kita kerjakan cepat, gugur kewajiban kita, dia jadi ringan dan tidak ada beban. Makanya ini luar biasa ini bab ini kalau diamalkan. Kalau ada perintah apapun, ada tugas apapun, antum jangan menunda-nunda, itu kuncinya. Baik, ini dulu pembahasan kita, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis atau ditanyakan langsung. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta nasihatnya Ustadz bagi orang yang malas baca buku agama. Pertama dulu, minat baca ini memang kita kurang ya di Indonesia ini, termasuk negara paling buncit urutannya dalam membaca dari negara-negara yang ada. Ini tidak tahu kenapa bisa ini. Apa penyebab kita ini termasuk bangsa yang kurang minat bacanya? Wallahu alam. Apakah sistem pendidikan kita yang perlu diperbaiki, ataukah memang ini kembali kepada individu masing-masing? Saya tidak tahu, ini perlu adakan penelitian. Itu yang satu. Yang kedua, ciptakan lingkungan. Beradalah di sekitar lingkungan para penuntut ilmu, karena dengan sendirinya kita itu akan termotivasi. Ada sebagian ulama itu termotivasi mereka belajar ilmu agama di usia senja, di usia yang sudah besar, maksudnya usia 30 atau 40. Kenapa? Karena berada di lingkungannya, sehingga mereka termotivasi untuk banyak membaca. Tapi kalau tidak ada lingkungan, ya itu saja, tidak ada motivasi. Ngapain membaca? Tidak ada dorongan untuk mencari sesuatu yang baru, yang berdasarkan dalil. Tidak ada lingkungan, tidak ada motivasi. Oh, amalan saya ini sudah benar atau belum? Bacaan saya sudah benar atau belum? Ya, ini tidak ada motivasinya, karena
dia begitu-begitu saja amalannya, tidak ada motivasi untuk mencari tahu. Maka pertama dulu cari motivasi, cari lingkungan, sehingga dengan sendirinya orang itu akan termotivasi untuk membaca. Kemudian biasakan membaca itu sebagai hobi. Jadikan membaca itu sebagai hobi, bukan sebagai beban. Jadi pasang target. Misalnya dalam sepekan saya ingin membaca kitab ini. Kemudian dalam sebulan sekian kitab yang saya, dan seterusnya. Ada target memang harus dicapai dalam membaca. Sehingga dengan adanya target, kapan perlu dibikin listnya, buku-buku yang mau dibaca, itu akan menyebabkan orang itu dengan sendirinya jadi senang membaca. Ya, jadi itulah kurang lebih nasihat bagi orang yang malas membaca, dan ini aib ya, ini cacat ini bagi seorang muslim. Padahal perintah yang pertama dalam Al-Quran apa? Iqra, bacalah. Langsung dipraktekkan itu perintah, jangan ditunda-tunda lagi. Jadi kalau orang ingin bermanfaat baginya itu ilmunya, jangan ditunda-tunda. Allah perintahkan Iqra, baca, itu jendelanya ilmu. Antum semakin banyak membaca, semakin sadar diri antum tidak tahu. Makanya orang yang rajin membaca itu luas wawasannya, gampang masuk ilmu ke dalam otaknya. Tapi kalau orang malas membaca, ya duduk-duduk saja dia di majelis, tapi kurang dia membacanya, ya kurang faedah yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah bisa bergabung atau berteman dengan grup dengan teman laki-laki dan perempuan? Apakah bisa atau tidak? Bagaimana juga hukumnya Ustadz? Maksudnya bagaimana ikhtilat? Maksudnya grupnya. Hindari grup ikhtilat karena fitnahnya besar. Nabi SAW bersabda, ma taraktu fitnatan adarru ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah, ujian, cobaan bagi kaum laki-laki melebihi hebatnya fitnah kaum wanita. Jadi antum jangan pernah merasa aman dengan fitnahnya kaum wanita. Ya, maka untuk menghindari fitnah tersebut jangan berikhtilat, jangan bermudah-mudahan dalam masalah campur baur, termasuk dalam grup agama sekalipun, grup dakwah, grup apa selalu dipisah grup tersebut. Apa yang menjamin antum bahwa kalau antum gabung itu grup laki-laki dan perempuan mereka tidak baku japri-japrian? Pertama kenal-kenalan, siapa nama Ata? Mulai dari situ toh. Mulai dari situ dulu, kenalan dulu. Awalnya kenalan. Siapa nama Ata? Mulai awalnya tanya-tanya dulu. Ustadz apa ya? Pokoknya apa hukumnya ini tadi Nabi bilang Ustadz itu di grup. Mulai curhat-curhatan. Panjang cerita setelah itu. Menjurus ke yang lebih jauh daripada itu. Begitu khutuwat syaitan. Langkah-langkahnya syaitan. Jadi setan itu tidak bodoh. Setan itu luar biasa. Adam saja Nabi bisa dikeluarkan dari surga, apalagi antum. Jadi jangan merasa aman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, jelaskan tentang hukum puasa Arafah jika bertepatan pada hari Sabtu. Ini khilafiyah dan ana suruh antum dengarkan debatnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dengan Syekh Albani. Betul apa tidak? Masih ingat pekan lalu? Antum kerjakan apa tidak? Taib, tidak ada HP, tidak ada kesempatan, banyak alasan antum ya. Taib, azan dulu Pak Dek. Nanti kita lanjutkan jawab pertanyaan ini. Azan dulu. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah mendengar hadis bahwa Nabi SAW mengakhirkan salat Isya. Pertanyaan saya, yang mana yang lebih utama? Yang mana yang lebih utama antara mengakhirkan salat Isya namun salat sendiri atau salat Isya di awal waktu namun berjamaah? Mohon doakan anak Ustadz agar dimudahkan dalam menuntut ilmu agama. Allahumma yassir lana walakum jami'an fi talabil ilm. Allahumma yassir lana darbana hadha fi sabilika talabil ilm insyaallah ta'ala. Baik. Berkaitan dengan salat yang boleh diakhirkan itu ada dua. Dalam hadis Nabi SAW kan hukum asal salat di waktunya. As-salatu li waqtiha, salat di awal waktu itu hukum asal. Tapi ada di sana dua salat wajib yang boleh ditunda.
Salat wajib yang boleh apa? Ditunda. Yang pertama itu salat Isya. Yang kedua salat zuhur apabila cuaca panas. Apabila cuaca yang sangat panas, maka boleh untuk menundanya. Baik. Adapun berkaitan dengan salat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalla an-nas wa raqadu wa lam tazalu fi salati mundhun antazartumuha." Baik. Orang-orang salat dan tidur sedangkan kalian terus-menerus dalam keadaan salat sejak kalian menunggu salat tersebut. Hadis ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah salat Isya di akhir itu waktunya lebih afdol selama tidak memberatkan jamaah. Jika sampai memberatkan maka lebih baik salat Isya saja dimajukan saja di waktunya. Jadi begini, hukum asal dari salat Isya itu adalah di takhir ya, diakhirkan. Jadi kalau bicara afdolnya, lebih afdol diakhirkan kalau tidak memberatkan jamaah. Itu hukum asal dari sholat Isya. Namun kalau yang ditanya ini, mana yang lebih afdol, sholatnya diakhirkan namun sendiri, ataukah sholatnya di awal waktu namun berjamaah? Nah, ini bagus fikihnya ini. Jawabannya adalah yang pertama. Yang kedua, dia melakukannya berjamaah walaupun di awal waktu. Karena tadi qaidun atau pengikatnya adalah sholat Isya itu diakhirkan kapan? Kalau tidak memberatkan jamaah. Jadi hukum asal tetap berjamaah. Siapa yang tahu sisi pendalilan kenapa kita utamakan sholat Isya berjamaah di awal waktu lebih afdol daripada sholat Isya yang diakhirkan tapi sendiri? Padahal kita tahu hukum asal sholat Isya di akhir itu lebih afdol kalau dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau dia bertentangan, mana yang lebih afdol? Salat sendiri tapi diakhirkan, atau salat berjamaah tapi diawalkan di awal waktu? Nah, itu kan bagus itu pertanyaannya itu. Kita katakan yang afdolnya adalah salat berjamaah walaupun di awal waktu. Kenapa bisa? Nah, betul dia tidak memberatkan, tapi maksudnya ini masalahnya adalah masalah yang tidak memberatkan. Jadi dia memang istilahnya ada ta'arud antara, ada pertentangan antara hukum salat berjamaah tapi di awal waktu dengan hukum afdolnya salat mengakhirkan salat Isya tapi sendiri. Nah, ini yang mana yang didahulukan ini? Yang didahulukan adalah yang berjamaah karena berjamaah hukumnya wajib, sedangkan mengakhirkan waktu di salat Isya hukumnya sunnah. Wajib ketika bertentangan dengan sunnah, mana yang didahulukan? Ya wajib. Nah wajib antum pakai. Jadi antum harus cerdas dalam berpikir hal seperti ini. Baik, jelas ya perjawabannya. Tapi kapan tidak memberatkan jamaah? Mana yang lebih afdol? Mengakhirkan. Nah seperti kita ini, kita mengakhirkan sholat Isya sedikit karena kita memang menuntut ilmu, dan itu kita dapat dua keutamaan sekaligus. Taib. Keutamaan menuntut ilmunya dan keutamaan mengakhirkan sholat Isyanya. Taib. Cepat saja. Afwan Ustaz, bagaimana caranya supaya kita tidak takut lagi kepada setan? Antum jangan orang yang takut kepada setan itu banyak sebabnya. Di antaranya mereka suka nonton film horor. Itu hindari itu. Itu merusak akidah dan merusak mental kita. Karena film-film horor itu banyak sekali penyimpangannya. Ditanamkan kepada kita akidah-akidah batil, kuntilanak, pocong dan kawan-kawannya. Itu tidak ada dalam Islam itu. Itu jin-jin semua itu tidak boleh ditakuti. Itu jadi besar jadi besar kesombongan mereka. Itu satu. Yang kedua lagi, belum lagi penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Hindari nonton-nonton yang seperti itu. Yang kedua, perbaiki masalah akidah kita. Jin itu tidak boleh ditakuti. Jin itu sama seperti kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada. Di mana-mana itu jin itu akan selalu ada. Antum ke kamar mandi itu tempat mereka. Antum ya
kapan antum diganggu oleh mereka dan antum takut, maka dia akan terus menerus mengganggu antum. Makanya Nabi SAW melarang apa? Menceritakan apa? Mimpi buruk. Kenapa dilarang oleh Nabi menceritakan mimpi buruk? Karena kapan antum cerita mimpi buruk, setan itu akan senang karena mereka ditakuti. Makanya tidak boleh, santai saja. Kalau ada antum lihat pintu antum goyang-goyang sendiri, sudah santai saja. Oh, ada temanku di kalangan jin lagi masuk. Tidak usah takut. Ngapain? Betul ini, serius. Tidak boleh takut sama jin. Jin itu tidak akan bisa mengganggu manusia selama manusia itu apa? Membentengi dirinya dengan zikir. Antum sholat, alhamdulillah, antum baca Al-Quran, tidak usah takut sama jin. Apa antum takut sama jin? Taib. Ustadz, kadang malas gak belajar, malas gak menghafal dan lain-lain. Kadang rajin kak, tapi lebih besar ke rasa malasku daripada rasa rajinku. Baik. Bagaimana Ustadz supaya tetap semangat belajar? Pertama, ikhlaskan niat. Ini adalah faktor terbesar menyebabkan orang istiqomah dalam belajar. Antum apa yang melandasi antum belajar ilmu agama ini? Bukan dia mencari dunia toh? Kalau niat antum mencari dunia, saya pastikan antum akan gugur di tengah jalan. Kenapa? Karena antum tidak akan dapatkan dunia yang antum cari. Karena ini ilmu agama, ilmu untuk mendekatkan kita ke akhirat, ilmu mendekatkan kita kepada Allah. Kapan antum sudah mulai menyimpang itu niatnya antum akan futur seperti yang ditanyakan ini. Saya akan malas belajar. Kenapa? Karena antum yang antum inginkan itu tidak antum dapatkan. Makanya antum futur. Ada orang yang mencari ilmu agama, niatnya ingin mencari gelar, mencari syahadah, mencari pujian manusia, pengakuan manusia. Sekadar itu yang dia cari. Maka setelah dia dapatkan itu sudah, dia menjual ayat sana sini, menggampangkan segala hal, dia halalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kenapa? Sudah dapat apa yang dia niatkan. Antum mencari apa? Oh, duit. Setelah dia dapat duit, sudah, tidak ada lagi peduli dengan agama. Maka jadikan niat antum itu ikhlas karena Allah. Apa itu definisi niat ikhlas? Mengangkat kebodohan dari diri kita dan setelah itu dari orang lain. Itu niatnya selalu diperbaiki. Untuk mendekatkan kita kepada Allah selalu, itu yang kita niatkan. Sehingga kita tidak beribadah kepada Allah di atas kebodohan. Kalau niatnya seperti itu, insya Allah antum akan istiqomah di atas menuntut ilmu dan anda akan tertimpa oleh rasa malas. Dan baca juga kisah perjalanan menuntut ilmunya para ulama terdahulu. Itu jadi motivasi juga bagi antum. Ada yang sampai kencing darah 2 kali karena harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan berjalan kaki di bawah terik matahari untuk mencari satu hadis. Ada yang menempuh jalan 1 bulan hanya untuk mencari satu hadis. Bayangkan itu perjuangan mereka karena niatnya ikhlas karena Allah. Tapi kalau kita hari ini, aduh subhanallah, jauh sekali dari mereka. Perbaiki niat. Taib. Saya pernah berteman dengan seorang, akan tetapi ada satu masalah yang membuat pertemanan kita hancur. Ini kebanyakan pertanyaannya curhat ini ya. Setelah itu saya pernah bermimpi tentangnya sebanyak 3 kali. Apa maksud mimpi tersebut Ustaz? Ini saya curiga, ini teman laki-laki atau teman perempuan ini, bahaya ini. Pertanyaannya agak ambigu. Kalau temannya itu perempuan itu tidak halal ya. Yang kedua, kalau temannya ini yang dimaksud laki-laki, mimpi itu ada 3 dalam Islam. Ada mimpi baik, ada mimpi buruk, dan ada mimpi sekedar bunga tidur. Mimpi baik, busyra ajil insyaallah, itu kabar gembira yang disegerakan. Mimpi buruk itu dari syaitan, itu yang anak cerita tadi, tidak boleh diceritakan. Sudah, itu dari syaitan, diganggu antum, ditakut-takuti. Yang ketiga itu mimpi bunga tidur. Antum kebanyakan mikirin dia, ya terbawa mimpi. Ini bukan perempuan, antum hati-hati nih, jangan sampai salah sangka. Ini laki-laki yang mungkin dia maksud. Tidak ada LGBT toh? Tidak ada, tidak boleh antum tertawakan begitu. Tidak ada masalah. Intinya kalau dia kepikiran temannya, mungkin teman akrab, teman dari kecil, tiba-tiba berpisah, kemudian hancur hubungannya, kepikiran dia, akhirnya ke bawah apa? Ke bawah mimpi, itu bunga tidur namanya. Iya, bunga tidur karena dia banyak pikirkan sebelum tidur sehingga apa? Kepikiran. Nah, itu bunga tidur namanya. Afwan Ustaz, ketika kita sholat lalu bersin, apakah kita harus mengucapkan alhamdulillah? Tidak. Ini pernah terjadi di masa sahabat.
Seketika seorang sahabat ya dari Badiah, dari pedalaman, dari Badui, dia mengucapkan ini alhamdulillah, lalu dilempar dengan pandangan mata oleh para sahabat yang lain karena tidak boleh itu diucapkan. Dia ketakutan karena dia tidak tahu hukum. Lalu selesai salat, lalu Nabi mengajarkannya, fa inna hazihi shalah la taslu minha kalamul bashar. Sesungguhnya salat ini tidak boleh diucapkan perkataan selain dari perkataan bacaan salat. Nah, lalu sahabat itu memuji Nabi dengan cara pendidikan yang sangat baik. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh mengucapkan alhamdulillah ketika kita sholat, walaupun dia bersin. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah sholat subuh, lalu imam kunut, lalu saya mengikutinya. Apakah saya berdosa, Ustaz? Ini tergantung. Ini masalah ijtihadiyah. Kalau mazhab Hambali mengatakan kalau imamnya kunut, makmumnya juga kunut, walaupun antum tidak memandang kunut. Imam Ahmad bin Hanbal tidak memandang kunut. Ini yang difatwakan juga oleh Syekh Shalih Fauzan Fizahullah Ta'ala. Tapi sebagian ulama memfatwakan yang berpegang pada mazhab Hanafiyah mengatakan kunut itu bid'ah, maka antum tidak perlu ikuti. Jadi ada dua pendapat di sini. Jadi kalau antum mengikutinya tidaklah berdosa karena ini masalah ijtihadiyah. Afwan Ustadz, apa dalilnya larangan tepuk tangan di masjid? Ya, tasfik itu tidak boleh dilakukan di masjid dan di luar masjid. Itu tasyabbuh dengan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, wa ma du'ahum indal baiti illa du'a wa tasfiyah. Ya, berdoa mereka itu di sisi Ka'bah itu hanyalah tasfiyah, itu seperti tepuk-tepuk tangan gitu. Itu gaya-gaya tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan itu tidak boleh dilakukan kaum muslimin. Taib. Assalamualaikum Ustaz, apakah syaitan atau jin dapat membunuh kita? Bisa. Itu pernah terjadi juga di masa Nabi. Ada seorang membunuh ular atau kala, binatang berbisa, lalu setelah itu dia yang mati karena dia membunuh jin yang dalam bentuk ular itu dan dia dikisos oleh keluarganya. Bisa jin membunuh kita. Ustadz, apa hukumnya ketika kita melihat teman kita berbuat baik kepada teman yang lain, tapi setelah itu dia membicarakan kebaikannya kepada temannya karena kita tidak ikhlas dalam berbuat baik kepada temannya? Aduh, gimana ini sebelumnya? Dan kita sebelumnya menasihatinya, dia malah marah kepada kita dan memboikot kita. Kenapa memboikot? Antum dinasihati oleh teman antum untuk bersyukur, barakallahu fiik. Ini penyakit ini. Orang yang dinasihati ketika salah lalu dia justru marah dan memboikot orang menasihatinya, ini penyakit. Ini termasuk orang yang diancam oleh Nabi SAW masuk neraka ini. Apa kata Nabi SAW? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Lalu ditanya, wa mal kibr ya Rasulullah? Apa itu kesombongan ya Rasulullah? Ghamtun nas wa batarul haq, yaitu meremehkan orang dan menolak kebenaran. Ini ada pada orang ini. Dia sudah salah, dinasihati orang, justru dia yang marah. Nauzubillah. Ini kesombongan yang perlu diobati pada dirinya kalau dia tidak mau masuk neraka. Tapi tentu juga menasihatinya harus dengan cara yang baik. Baik. Assalamualaikum Ustaz, botak tengah. Botak tengah, katanya kalau botak tengah mudah masuk pelajaran. Dari mana ini dapat ini? Atau mudah mengingat? Ini khurafat ini ya. Nggak ada itu. Di mana antum dapatkan begitu? Dikasih botak di tengah, lalu mudah masuk pelajaran. Solin, nah, astagfirullah. Nggak boleh. Justru itu ada larangannya dalam agama kita. Itu namanya qaza. Tahu qaza antum? Antum cukur sebagian, antum tinggalkan sebagian. Itu namanya qaza dan itu adalah gaya tipe rambutnya orang-orang khawarij, jadi itu dilarang. Tidak boleh cukur rambut dengan gaya qaza seperti itu. Itu ketidakadilan dalam rambut, itu juga dilarang dalam Islam. Taib. Ada ular pernah masuk rumahku, terus ayah saya membunuhnya, memotong kepalanya. Apakah itu salah? Kalau binatang berbisa al-fawasik boleh dibunuh. Nah, apakah hukumnya kita ikut sholat subuh lalu sujud sajadah? Maksudnya? Ya kalau imam sujud sajadah kita ikut sujud sajadah. Nah, afwan Ustaz, apakah malam Jumat itu malam gak bagus kata orang desa Ustaz? Malam keramat maksudnya, Jumat Kliwon gitu maksudnya mereka. Itu sebenarnya keyakinan batil. Justru malam Jumat itu malam yang mulia, disunahkan kita membaca surat Al-Kahfi. Jadi malam yang sangat mulia di antara seluruh malam. Itu malam Jumat, itu malam istimewa ya. Taib.
Apakah bisa bergabung? Sudah tadi. Assalamualaikum Ustaz, ketika kita sholat lalu kita bersin. Sudah tadi ini. Kenapa terulang lagi? Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya? Antum campur-campur ini pertanyaannya. Tadi. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya memakan daging kelinci? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Pernah di masa Nabi seorang sahabat berburu kelinci dan Nabi mengizinkannya. Kelinci itu bukan binatang yang haram dimakan. Kenapa? Binatang yang haram dimakan itu yang memiliki dua. Yang pertama adalah yang memiliki taring, yang mana taringnya itu digunakan untuk memangsa. Yang kedua, binatang yang memiliki makhlab. Nah, Nabi SAW an zinabin wa an zi makhlab. Zinab yakni memiliki taring, makhlab itu memiliki cakar. Coba antum lihat. Burung pipit boleh dimakan? Boleh. Burung elang boleh dimakan? Tidak. Sama-sama burung. Kenapa tidak boleh? Iya, karena elang mencakar mencari mangsanya dengan cakarnya. Itu dilarang dalam Islam. Kucing boleh dimakan? Kenapa? Bertaring. Padahal dia binatang jinak, bukan binatang liar. Baik. Jadi kelinci dia tidak punya taring dan dia tidak punya cakar, halal makan. Baik. Apa yang harus dilakukan jika seorang kita akrabi, membenci sampai mengkhianati kita? Tidak tahu, selesaikan masalah antum sendiri antum. Mudah-mudahan cepat selesai. Kita tidak tahu apa masalahnya antum. Ya kita ditanya, ya artinya begini. Innamal mu'minuna apa? Ikhwah, fa aslihu dzata bainikum. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ngapain antum bermusuh-musuhan? Dan apa juga faedahnya itu bermusuhan? Jadi sedapat mungkin jaga itu hubungan itu. Tidak boleh orang itu bermusuhan. Bahkan di dalam Islam diperbolehkan itu berbohong untuk menjaga apa? Persaudaraan. Misalnya si A dan si B ini berkelahi. Lalu datang si C, dia bilang ke si B itu si A tuh udah puji-puji antum. Padahal tidak ada yang puji. Datang lagi ke si A, dia bilang hal yang sama. Padahal tidak ada. Sehingga mereka berdamai. Padahal dia berbohong. Berbohong seperti ini dibolehkan apa tidak dalam Islam? Boleh. Boleh hukumnya dalam Islam. Padahal bohong itu dosa besar. Tapi ada 3 bohong yang diperkecualikan. Baik. Afwan Ustaz, apakah kita bisa membunuh hewan yang tidak mengganggu kita? Seperti apa? Ada binatang-binatang tertentu yang dilarang dibunuh. Seperti burung hudhud, dan tadi ada yang bertanya burung hudhud. Burung hudhud, lebah, semut. Ya, selama dia tidak mengganggu kita. Tapi kalau semut menggigit kita boleh dibunuh. Semut-semut merah begitu digigit kita boleh dibunuh. Tapi kalau dia tidak ganggu kita tidak boleh dibunuh. Terus bagaimana dengan binatang-binatang pengganggu fawasik yang tidak mengganggu kita, seperti tikus, binatang fawasik, kala, ular dan sebagainya. Tapi dia tidak ganggu kita, boleh dibunuh? Jawabannya boleh. Karena mereka hukum asalnya adalah binatang fawasik, binatang-binatang yang boleh untuk dibunuh. Ustadz, apa hukumnya kerja paksa? Hukum kerja paksa apa ini maksudnya? Saya tidak paham. Antum dipaksa kerja atau bagaimana maksudnya? Kerja paksa sudah berlalu di masa Belanda, masa Jepang dulu. Sudah selesai. Tapi kalau ada lagi sekarang kerja paksa apa maksudnya? Saya tidak paham. Kalau maksudnya antum dipaksa kerja dan antum dalam kontrak awalnya itu ada gaji lalu tidak dibayar gajinya, berdosa orang itu. Tapi kalau kerjanya hanyalah sukarela, kemudian antum sebetulnya tidak ikhlas, cuman gara-gara antum tidak enak saja sama nih orang, maka katakan terus terang, saya mau bekerja dengan syarat saya dibayar. Apalagi kalau kerjanya secara profesional, misalnya sebulan antum harus kerja ini, kemudian antum tinggalkan keluarga antum habiskan waktu antum untuk itu, lalu antum tidak digaji, ya itu antum harus jelaskan kalau antum mau bekerja kalau digaji, dan kapan antum tidak digaji maka boleh dituntut, dan orangnya berdosa kalau dia tidak membayar gaji karyawannya tersebut. Artinya lihat dulu konteksnya apa ini, pertanyaan saya tidak paham. Afwan Ustaz, memberi bangunan kuburan seperti diberi tegel atau batu atau cor dan lain-lain, apakah bisa atau tidak Ustaz? Hukumnya? Ya, hukumnya jelas. Antum sudah sering Ustaz menyampaikan masalah ini. Hukum memberi tegel, meninggikan, yang memberi keramik, semuanya itu tidak boleh. Hadis Ali jelas. Ya, tidak ada kuburan yang tinggi kecuali Thomas tahu. Ya, kamu ratakan. Yang boleh hanyalah sejengkal dari tanah, dari tanah timbunan itu. Kemudian tidak boleh dikasih keramik, tidak boleh dikasih batu, tidak boleh dikasih tulisan. Itu semua larang-larangan dari kuburan itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan itu dilanggar oleh orang semuanya pada hari ini. Dan inilah perlunya kita mengajarkan taklim, kajian, selalu mengingatkan masyarakat kita. Ustaz, apa itu burung hudhud? Burung hudhud itu burung, sejenis burung.
yang dilarang untuk dibunuh. Tapi kalau ada bentuknya nanti antum cari saja di internet. Apa hukumnya teman yang menzalimi temannya dengan memberikan tai hidungnya? Astagfirullah, ini zalim ya, tidak boleh ini begini, tidak boleh. Walaupun bercanda, tidak boleh. Walaupun bercanda, hal yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Baru dia minta maaf. Baik, dengar dulu baik-baik, dengar. Baru dia minta maaf, maka teman ini dimaafkan atau tidak Ustaz? Terserah antum memaafkan atau tidak. Karena kalau antum membalas boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, apa ayatnya? Afil qatlah. Ini tidak sampai membunuh ini. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, siapa yang ta'addi kepada kalian, fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Siapa yang menzolimi kalian, maka zolimi dia seperti kezolimannya kepada kalian. Selama itu berkaitan dengan hak sesama manusia, bukan hak Allah. Saya jelaskan. Kalau hak sesama manusia boleh kita balas dengan semisal. Contoh, orang membunuh dibalas dengan membunuh, itu namanya qisas. Wal juruhal qisas, orang luka dibalas juga dengan luka. Bagaimana dengan tai hidung? Dengan tai hidung boleh? Ya boleh saja, semisal, yang penting tidak berlebihan. Kalau kita berbicara secara hukum, cuman memaafkannya lebih afdol. Memaafkan lebih afdol. Tapi kalau antum membalas, antum tidak berdosa. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah, itu baru tidak boleh. Misalnya nih, ada keluarga antum atau ada seseorang anak perempuan diperkosa oleh tukang begal. Lalu si tukang begal ini punya anak perempuan juga. Apakah si bapak yang diperkosa ini anaknya diperkosa juga anak tukang begal ini? Tidak boleh toh? Ini haknya siapa? Haknya Allah. Maka tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh. Itu antum harus pahami itu. Itu harus pahami. Karena berkaitan dengan hak Allah, itu murni dilakukan, itu rajam, atau kalau tidak Ustadz, pekan lalu Ustadz bilang kalau disuruh sama orang tua dan dibilang dedeh berdosa. Ya betul itu. Kalau di dalam hati Ustadz bilang begitu, dedeh, apakah orang tua dan orang tua tidak dengar? Tapi Allah dengar. Orang tua memang tidak dengar, tapi Allah dengar. Kalimat itu kadang orang tua tidak dengar, tapi Allah dengar. Makanya ya, walaupun itu diucapkan di dalam hati, tetap kita berdosa. Baik. Masih ada pertanyaan antum? Masih 7:30 ternyata. Berdengung? Enggak tahu aneh. Wallahu a'lam. Kalau bunga berdenging ada dengung-dengung suara-suara, itu dibacakan salawat 3 kali, anda enggak tahu itu. Wallahu a'lam. Anda enggak tahu. Itu hadis yang antum baca itu. Hadis, coba bawakan hadisnya nanti pertemuan. Antum catat sekarang supaya jangan antum lupa. Nanti pertemuan berikut nanti Anda jelaskan insyaallah. Anda coba cari dulu apakah betul ada hadis yang begitu. Karena mensalawati 3 kali ikatan jumlah tertentu dengan bacaan tertentu itu perlu dalil. Karena itu amalan-amalan khusus namanya. Amalan khusus itu perlu dalil. Baik. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Apa hukumnya begini pada saat azan dan iqamah? Baik. Itu masyru' ya, disyariatkan karena disebutkan ketika Bilal melakukan azan, kan ada dua azan itu, 2 jenis azan, dan salah satunya azan Bilal itu beliau melakukan hal tersebut ketika beliau azan. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Saya ada pertanyaan, mungkin ada yang tergabung di sini pertanyaan tidak sempat Anda jawab, tanyakan oleh penanya, silakan. Ini bukan ini pekan lalu, ini pertanyaan pekan lalu. Siapa tahu tergabung di sini baru belum sempat dijawab, tanyakan langsung. Jadi kita tidak tahu apakah sudah dijawab pertanyaannya atau belum. Tanya langsung ya, tanyakan. Apakah kalau misalnya kita sholat kalau membaca surat setelah Al-Fatihah harus membaca bismillah kalau ingin baca surat lain? Kalau posisinya imam atau makmum? Makmum atau imam? Nah, imam. Kalau makmum tidak perlu dia baca surah. Dia cukup mendengarkan imam. Tapi kalau dia imam, maka dia tidak perlu membaca basmalah. Yang dibaca basmalah itu diperdebatkan oleh para ulama.
itu Al-Fatihah saja. Apakah dibaca basmalah ataukah tidak dibaca? Kalaupun dibaca, apakah dia sir ataukah jahar? Itu ada 3 permasalahan di situ. Yang diperdebatkan basmalah dalam baca Al-Fatihah. Adapun ayat tidak perlu dibaca basmalah. Silakan. Kalau masih ada. Langsung aja kalau mau bertanya, enggak usah di ini. Kalau ada. Langsung aja, langsung. Daging kuda. Jarang ya? Jangan apa jarang? Jarang. Antum orang mana? Jeni Pontong? Bukan. Makassar, J. Kuda halal dimakan. Hukum kuda jelas ya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kalau setahu ana dalam masalah makan daging kuda. Karena tidak ada hal-hal yang menyebabkannya diharamkan. Cuma yang dilarang itu, yang tidak bisa itu daging kuda itu dijadikan apa? Kalau kuda dijadikan hewan kurban, itu saja yang tidak bisa. Tapi kalau dimakan boleh, dikonsumsi boleh. Apakah kita boleh sombong dalam peperangan? Wallahu a'lam. Ada memang seorang sahabat yang wallahu a'lam, mana tidak hadir dalilnya itu sekarang, tidak hadir sekarang. Anda tahu ada beberapa nas itu menunjukkan ada sahabat itu menunjukkan kekuatannya pada perang untuk menakuti musuhnya. Apakah itu termasuk kesombongan yang diperkecualikan? Anda tidak hadir sekarang. Wallahu a'lam. Baik, masih ada? Silakan langsung. Apa hukumnya saat mengambil jaringan atau wifi Tanpa izin. Tanpa izin. Tergantung orang tersebut. Kalau dia peruntukkan untuk umum tanpa ada kata sandinya, yalah, berarti dia sudah ikhlaskan memang untuk umum. Tapi kalau dia harus ada kata sandinya, berarti dia harus minta izin ke orang yang bersangkutan. Kecuali antum hacker ya, tahu bagaimana caranya menjebol itu anunya orang. Nah, itu berdosa untuk mencuri artinya namanya. Harus minta izin. Tapi kalau dia buka untuk umum, tidak perlu jadi ya siapa yang ada di tempatnya itu, di lokasinya itu langsung tersambung ke jaring, atau dia yang sendiri yang kasih sandinya ke antum, itu berarti boleh. Ya. Seperti di hotel-hotel biasa, langsung aja itu kita dikasih, karena memang kita membayar juga toh, atau di tempat-tempat warkop biasa supaya rame warkopnya. Tapi kalau jaringan tetangga antum misalnya, ya minta izin dulu ya, siapa tahu ya. Tapi tidak akan bisa antum ambil jaringan orang kalau ya tidak dikasih tahu passwordnya atau kata sandinya itu. Intinya harus minta izin kalau memang dikhususkan ya. Kalau dia memang dikhususkan untuk dirinya, harus minta izin. Tidak boleh dicuri haknya orang. Nah, sudah? Silakan kalau masih ada langsung. Hah? Ya silakan. Bikin saf baru gitu. Baik. Membuat saf antara dua tiang begini hukumnya makruh ya. Tidak sampai membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh. Itu bisa merusak kesempurnaan sholat. Merusak kesempurnaan sholat. Itu memutus saf. Ya, dia memutus saf. Maka selama tidak darurat, ya darurat contohnya misalnya hari Jumat, memeludak masjid, tidak ada tempat, ini darurat namanya, maka boleh dipakai orang sholat antara tiang ini. Tapi kapan dia tidak darurat, artinya cukup dia orang sholat di masjid tanpa harus bikin saf di antara dua tiang ini, maka tidak boleh orang sholat di antara dua tiang. Nah, bagaimana kalau dia saf terakhir, kemudian dia datang belakangan, apakah dia bikin saf baru atau ikut juga bergabung dengan saf yang antara dua tiang? Jawabnya bikin dia saf yang di belakang lagi. Jangan ikut bergabung dengan saf yang antara tiang ini, karena dia memutus apa? Saf. Maka tidak boleh bergabung dengan saf-saf yang terputus seperti ini. Bikin saf yang di belakangnya lagi. Nah, Allahu ta'ala alam. Masih ada apa tidak? Silakan kalau masih ada. Satu pertanyaan lagi, dua pertanyaan. Silakan. Apa dia bilang?
Wallahu alam. Tidak hadir di ana sekarang itu jawabannya. Berkaitan dengan tafsir ayat tersebut ya, tidak hadir sekarang ya, tidak hadir sekarang. Wallahu alam. Taib, insyaallah kita jawab insyaallah kepada pertemuan berikutnya. Kalau Anda ingat, insyaallah Anda akan jawab pada pertemuan berikutnya. Kalau untuk sekarang tidak hadir. Jadi tidak semua pertanyaan-pertanyaan itu hadir jawabannya. Mungkin sebelumnya kita tahu tapi dilupa, atau memang sebelumnya memang kita tidak tahu tapi surah ini sudah lewat kita ya. Kalau mau dibilang sudah lewat. Cuman makna dari kekuatan yang dimaksud itu apa, wallahu alam, ini belum kita ingat sampai sekarang. Tidak hadir dia sekarang ini. Makanya kita insyaallah tunda jawabannya sampai pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kalau kita ingat, kita jawab insyaallah. Taib. Dan antum harus tahu ya, ini diantara adab penuntut ilmu yang harus antum pelajari semua. Antum calon-calon para asatiz nanti ke depannya. Kita ini biasa duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau itu ulama paling senior sekarang di Madinah itu. Bahkan beliau sudah pensiun, sekarang sudah mengajar lagi Masjid Nabawi. Sudah puluhan tahun beliau mengajar hadis. Itu Kutubus Sittah itu sudah ibaratnya sudah beliau subhanallah. Bahkan beliau sudah hafal dengan nomor-nomornya itu subhanallah. Tapi bersamaan dengan itu, sering di majelis beliau itu kita dengar kata-kata dalam satu majelis itu mungkin sampai 4 sampai 5 kali la adri, saya tidak tahu. Padahal kita ini yang menuntut ilmu kecil sudah gatal lidah pengen jawab. Ini ulama besar ini. Tapi memang jawabannya mungkin butuh rincian atau memang tidak hadir bersama beliau dalilnya. Beliau bilang la adri. Itu sering kita dengar di majelis beliau. Padahal itu subhanallah. Ulama besar itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama al-hadis. Dihormati oleh para ulama-ulama kibar lainnya. Tapi bersama dengan itu apa? Adab yang paling penting. Kapan antum tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Langsung selesai masalah. Dan tapi berusaha cari tahu. Insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.